ini kesempatan bersua, saya langsung todong podcast ini untuk ya inspirasi dari seorang perempuan politisi ini. Nah, saat ini aktivitas di DPRD provinsi di mana, dapil apa atau komisi apa? Ya, sekarang saya di DPR provinsi ada di komisi C, dari dapil Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Komisi C itu ngurusin itu ya, keuangan ya. Ya. Oke. Nah ini menarik. Banyak saya lihat poster sebelumnya. Saya tahunya anggota DPRD Goa juga pernah ya. Di Goa berapa periode dan di Sulsel sudah berapa? 2009-2014 menjadi anggota DPRD Kabupaten Goa, 2014, 2019 menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang 2019-2024 Iya. Masih kita perlu mendengarkan inspirasi sebagai perempuan, kan tidak mudah nih lolos ke DPRD Provinsi. Kira-kira saat ini apa yang menjadi minat atau fokus atau barangkali ada isu-isu spesifik di DPRD yang menjadi politisi perempuan itu memang bukan hal yang mudah, dan kami terus mengedukasi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman sesama perempuan yang ada di Sulawesi Selatan untuk jangan takut masuk ke dalam dunia politik, karena kita jadikan politik itu sebagai ladang kebaikan ataupun ladang pahala untuk bagaimana kita berbuat sesuatu yang tentu menghasilkan kebaikan-kebaikan dan manfaat untuk orang banyak. Nah, luar biasa. Satu periode di Goa langsung makin naik kelas. Itu konfidensinya seperti apa? Kayak mulus begitu, melenggang. Itu apa kekuatan waktu itu? Ya, satu periode di DPRD Kabupaten Goa, awalnya itu ya memang saya banyak diberikan dukungan maupun support, pertama dari keluarga tentunya, dan beberapa tokoh-tokoh yang menjadi guru politik saya. Ada tuh guru politik? Iya dong. Waktu itu ya? Siapa itu? Karena saya basic teknik sipil, Bang. Ya, jadi saya teknik sipil masuk ke ranah politik. Saya masuk politik sama sekali betul tidak tahu bagaimana itu politik, bagaimana menjadi anggota DPR. Dan karena bimbingan dari para tokoh dan guru-guru yang saya anggap sebagai inspirasi bagi saya dan mendorong sampai karir saya sampai sekarang itu ada beberapa. Saya dulu sama-sama dengan Ibunda Hajat Demirol Yasin Limpo yang pada waktu itu menjadi ketua Partai Golkar Kabupaten Goa, dan kami salah satu kader yang waktu itu menjadi fungsionaris Partai Golkar. Dan pertama kali masuk caleg di Partai Golkar, alhamdulillah langsung terpilih gitu. Oh, berarti di DPRD Goa itu mau pilih Partai Golkar. Terus pindah ke provinsi itu bukan lagi di Golkar kan? Ya, jadi satu periode waktu itu Bapak Bupati Goa waktu itu almarhum Ayahanda Haji Ihsan Yassin Limpo kemudian mendorong untuk saya naik kelas tingkat provinsi. Nah, waktu itu masih di Golkar juga. Nah, pada waktu itu saya tidak terpilih. Jadi Golkar punya 3 kursi, saya ada di kursi keempat. Tetapi pada waktu itu hanya kurang lebih 1 tahun saya dilantik karena waktu itu ada pengganti antar waktu, dan akhirnya pada waktu itu saya mundur dari DPR. Dan kemudian banyak partai politik yang kemudian menawarkan untuk saya bergabung, dan pilihan saya jatuh di Partai Demokrat, dan 2019 menjadi anggota DPRD full dari Partai Demokrat. Terpilih nih, ikut nih kontestasi dan terpilih. Waktu itu di Demokrat sebagai apa? Di Demokrat saya waktu itu belum menjadi pengurus, tetapi menjadi salah satu fungsionaris atau jadi caleg dari Partai Demokrat, dan waktu itu saya lawan incumbent. Incumbent waktu itu saya lawan, dan alhamdulillah suara terbanyak provinsi. Saya di provinsi. Apa kekuatannya Kak Risma, biar kita juga tahu nih kekuatan waktu itu apa yang merasa oh ini loh, ini supporter saya, ini pendukung saya, ini modalnya sudah ada, bisa dijelaskan? Iya, banyak saya kira faktornya. Pertama, keluarga besar. Di mana sebenarnya keluarga besar itu? Keluarga besar itu saya lahir di Bajeng. Saya putri asli dari Bajeng, lahir dan besar sekolah di Kecamatan Bajeng. Dan periode pertama saya di DPR Kabupaten Goa, alhamdulillah
saya menjadi peraih suara terbanyak pertama dari semua caleg yang ada di Dapil Bajeng. Waktu itu ya? Waktu itu saya masih gadis, belum menikah. Di Golkar berarti itu ya? Golkar ya? Oke. Pertama di DPR. Nah, selain tentu keluarga besar yang ada, jaringan-jaringan bukan dilihat dari saya, tetapi mungkin dari orang tua yang memiliki basis jaringan massa yang begitu besar, sehingga selama ini bapak saya menjadi tim sukses, mulai dari suksesi kades, kemudian suksesi caleg sebelum saya, kemudian suksesi bupati, sampai kemudian suksesi gubernur, dan pada akhirnya saya selesai kuliah, bapak saya berpikir saya ini tidak pernah masuk dalam politik praktis, dan saya menganggap sudah waktunya untuk mendorong anak saya, karena selama ini sudah mencetak beberapa baik dari politisi maupun birokrasi. Akhirnya saya waktu itu masuk sebagai caleg, dan waktu saya pertama kali masuk caleg banyak yang memandang sebelah mata. Pandang remeh ya. Kenapa? Karena pada waktu itu usia saya baru 26 tahun, dan di usia 26 tahun ini banyak yang berpandangan memandang sebelah mata, mau apa ini anak, apa dia mau lakukan, apa kompetensinya, apa kompetensinya. Nah, tapi saya sangat bersyukur dengan adanya opini maupun pandangan yang seperti itu justru memacu saya, memotivasi saya untuk menunjukkan bahwa ya berbicara anggota DPR itu tidak melihat dari segi usia, siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Iya, dan kita juga bukan kaleng-kaleng karena alumni S1 teknokrat ya, teknikan ya kita ya. Sekarang ini konfidensi seorang Ibu Risma adalah bahwa alumni teknik, kemudian menjadi anggota DPRD Goa, dan konfidensi itu menjadi berlipat ya karena dukungan keluarga, dan akhirnya masuk di provinsi gitu ya. Nah ini kita ingin tahu sebenarnya seberapa penting kompetensi Kakak Risma di DPRD provinsi atau di DPRD, seberapa penting menurut kita ini? Saya kira peran perempuan tidak bisa dipisahkan dari tupoksi anggota menjadi seorang legislator. Kenapa? Tentu karena banyak kebijakan-kebijakan di dalamnya yang tentu juga kepentingannya untuk perempuan dan anak, walaupun nanti muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Makanya saya menganggap penting untuk kita mendudukkan calon-calon kita sebagai seorang perempuan yang mewakili kita, karena banyak hal yang menjadi kepentingan perempuan yang kemudian itu tidak dirasakan oleh bapak-bapak, oleh laki-laki. Maka sebagai seorang perempuan tentu harus membawa satu garis perjuangan yang tentu memiliki output yang besar untuk kepentingan perempuan dan anak yang ada di Sulawesi. Dan itu jadi modal di DPRD kan? Tentunya. Dan alhamdulillah kita juga dipimpin oleh seorang perempuan. Andi Ina Kartikasari, yang begitu mampu membawa lembaga DPR ini menjadi satu lembaga yang begitu dinamis dan harmonis. Artinya segala sesuatu bisa terkendali lah dengan baik. Dan itu membuktikan bahwa kualitas seorang perempuan ketika diamanahi menjadi seorang pemimpin tentu tidak usah dirasakan. Saya dengar Kakak Risma juga saat ini sebagai ketua Pansus atau apa Kak untuk sejumlah isu-isu strategis seperti perempuan. Jadi kami sekarang menginisiasi salah satu peraturan daerah sekaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Perda ini lahir dari inisiasi teman-teman anggota Kaukus Perempuan Parlemen, anggota DPR perempuan yang terhimpun dalam Kaukus Perempuan Parlemen, dan kita ingin mewujudkan satu legacy di akhir masa jabatan ini, bahwa ada satu karya yang bisa kami persembahkan untuk masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya untuk berbicara kepentingan perempuan dan anak, dan ini kemudian menjadi suatu legacy yang kami akan wariskan untuk masyarakat Sulawesi Selatan melalui peraturan daerah ini. Dan alhamdulillah kami menginisiasi ini dari awal bekerjasama dengan teman-teman beberapa aktivis dan pemerhati perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, teman-teman dari LSKP, kemudian teman-teman dari pemerhati perempuan, dan tentu bersama-sama dengan teman-teman dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan
dan anak dan seterusnya. Ya, Alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai ketua pansus dan tentu kita mendoakan agar pansus ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan sampai akhirnya ketuk palu dan kemudian ini menjadi sebuah hierarki yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk bagaimana kesehatan ibu dan anak yang ada di Sulawesi Selatan. Itu berarti bukan hanya legasi untuk seorang Kakak Risma yang mewakili dapil Goa Takala, tapi juga Sulsel kan ya keseluruhan. Dan itu pasti pada betapa pedulinya kita pada isu perempuan ya. Jika kemudian pengalaman selama hampir 5 tahun sebagai anggota DPRD provinsi, kemudian orang bertanya apa yang dikontribusikan ke Karisma untuk dapil Takalar Goa, kira-kira ada spesifik kira-kira? Iya. Spesifik Goa Takalar ya? Iya. Lembaga DPR itu kan lembaga yang kolektif kolegial, artinya segala kebijakan, segala keputusan itu adalah secara kelembagaan. Tapi tentu kita juga memiliki garis perjuangan agar bagaimana konstituen ataupun masyarakat yang kita wakili khususnya di dapil Kabupaten Goa dan Takalar, tentu kita tidak bisa keluar dari kewenangan yang ada. Tentu garis perjuangannya adalah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beberapa kewenangan itu seperti di sektor pendidikan, kemudian di sektor pertanian, kemudian di beberapa sektor yang lain, tentu yang menjadi karya nyata itu melalui pokok-pokok pikiran yang kami input melalui reses, tentu banyak hal yang kita sudah lakukan atau yang saya bawa di kabupaten ini. Sektor pendidikan, sektor pendidikan itu kan kita ada SD, ETK, SD, SMP, SMA. Kewenangan provinsi itu adalah sekolah SMA dan sekolah SMA alhamdulillah tiap tahun menjadi perhatian saya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa sekolah ini adalah lembaga yang menjadi untuk mendidik anak-anak kita agar memiliki SDM, agar memiliki kualitas, sehingga saya memiliki perhatian untuk bagaimana membantu sekolah-sekolah SMA yang ada di Kabupaten Goa ini bisa terfasilitasi, baik melalui perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana itu kemudian kita bantu melalui kewenangan pemerintah yang ada. Dan alhamdulillah ada beberapa sekolah baik yang ada di Kabupaten Goa maupun Kabupaten Takalar yang 3 tahun berturut-turut malah selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Contoh misalkan sekolah SMA 2 Goa yang ada di Kecamatan Bajing, kemudian SMA 3 Goa yang ada di Kecamatan Bontonongko, SMA 19 Goa yang ada di Bajing Barat, dan beberapa kecamatan yang lain, Bontomaranu, kemudian sampai di Hulu, sampai di Parigi dan seterusnya. Pendidikan, kesehatan juga barangkali di puskesmas atau apa? Iya, puskesmas itu tidak menjadi kewenangan, tetapi saya kemarin memberikan perhatian melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui pencegahan dan penanganan stunting yang ada di Kabupaten Goa, sehingga beberapa kelompok kemarin kami lakukan pelatihan dan kemudian studi banding di beberapa kelompok yang ada di Kabupaten Goa, salah satunya melalui Dinas KB yang ada di Kabupaten Goa sebagai leading sektor, dan harapannya tentu melalui kegiatan atau program yang kami berikan itu bisa kemudian melakukan intervensi bagaimana dalam melakukan pencegahan ataupun penanganan stunting yang ada di Kabupaten Goa. Karena kita di Provinsi Sulawesi Selatan kalau tidak salah angka penderita stunting itu di angka 37% kalau tidak salah, dan target kita untuk 2024 ini bagaimana menurunkan angka stunting dari 30 lebih itu menjadi 14%, dan ini juga salah satu fokus nawacita Presiden dan juga kemarin PJ Gubernur juga sangat konsen sehingga meluncing aplikasi kemarin. Ini dan mungkin ada semacam atensi juga kaum muda, bagaimana dia dapat pekerjaan, bagaimana UMKM tumbuh, mungkin sudah punya gambaran kira-kira sejauh ini? Keberhasilan pembangunan kita di masa yang akan datang ada di tangan generasi muda kita hari ini. Setuju. Dan ketika pemuda-pemuda hari ini
mampu menjadikan dirinya sebagai pemuda yang produktif, kreatif, dan mengisi bagaimana kemudian mengisi hal-hal yang positif sebagai bekal untuk berkontribusi dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Goa ini, tentu itu menjadi harapan besar kita bersama. Sehingga makanya saya dari Partai Demokrat, ketua umumnya itu adalah Pak AHY, dan Pak AHY ini gambaran dari representasi kaum muda yang salah satu yang ada di negeri ini. Dan salah satu tagline dari AHY itu adalah muda adalah kekuatan. Artinya, muda adalah kekuatan, ya. Artinya kalau kita ambil rohnya ini, maka kita harus terpanggil sebenarnya agar bagaimana pemuda-pemuda hari ini menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Luar biasa. Ini aslinya yang tertarik politik untuk menjadi kepala daerah itu bagaimana? Sebenarnya bagaimana? Saya sebagai perempuan tentu sangat mengapresiasi dan sangat mendorong partisipasi politik perempuan, apalagi ada sesama kita perempuan yang memiliki potensi dan peluang, bukan hanya di legislatif tetapi juga di birokrasi. Dan tentu kita sangat mendorong itu, karena inilah tujuan kita. Semakin banyak perempuan-perempuan yang mengisi ruang-ruang yang ada itu, tentu ini menjadi keberhasilan dan salah satu perjuangan kita untuk mencetak pemimpin-pemimpin perempuan yang ada dimanapun. Bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh daerah yang ada di Republik. Potensi perempuan di Goa menurut Kakak Risma sebagai orang Baje, kemudian mewakili Karlar Goa, seberapa potensial sebenarnya perempuan di daerah? Saya kira Kabupaten Goa ini sudah banyak mencetak perempuan-perempuan hebat dan memiliki potensi yang cukup besar di dalam menghadapi pilkada yang ada di depan mata ini. Pilgub juga ya, Pilgub juga seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Goa, saya kira kita memiliki banyak perempuan potensial. Salah satunya yang disebutkan tadi. Dan Goa ini kita ada 4 orang perempuan yang menjadi ketua partai politik. Saya sendiri ketua Partai Demokrat. Kemudian ada Ibu Indah, ketua Gerindra Kabupaten Goa. Kemudian ada Ibu Husnia Talenrang, ketua PAN Goa. Kemudian ada Andi Hikmawati Kumala Ijo, ketua PDIP Kabupaten Goa. Artinya apa? Kabupaten Goa ini tidak kekurangan kader perempuan yang ada di politik, yang kemungkinan ketika diperhadapkan dengan kompetensi ikut pilkada, saya kira mereka-mereka maupun saya ini sudah memiliki basic ataupun pengalaman yang cukup mumpuni untuk menghadapi itu. Jadi saya kira teman-teman perempuan, ayo kita ramaikan, ramaikan pilkada Goa. Termasuk saya siap lahir batin untuk ikut pilkada Goa. Itu luar biasa, mantap. Ya, ini terakhir ini, bagaimana kita bisa punya kemampuan komunikasi atau pengalaman seperti ini, itu di tempat di mana? Di kampus kan atau di apa lagi? Jadi basic saya itu senang berorganisasi. Misalnya dari SD saya sudah aktif pramuka, dan di pramuka saya selalu menjadi pindu, pimpinan regu. Kemudian dari SD saya masuk ke SMP itu saya ditempa 3 tahun mondok di pesantren Sultan Hasanuddin, keluarga besar pesantren Sultan Hasanuddin. Itu ada di Kecamatan Bajeng, di Patunggalengan, Desa Parenganda. 3 tahun saya mondok, di situ saya banyak ditempa bagaimana bermuhadara, bagaimana bermuhadasa, bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, bagaimana menjadi orator ulung, bagaimana menjadi setiap malam Jumat kita kajian-kajian, selain kajian, bagaimana berlatihan pidato. Jadi itu saya dapatkan di pesantren. Nah, bekal dari pesantren saya masuk SMA, saya kemudian terpilih menjadi ketua OSIS. Dan di SMA Bajeng, saya menjadi ketua OSIS pertama perempuan di sekolah saya. Luar biasa. SMA 2 Goa sekarang. Kalau dulu SMA 1 Bajeng. Bajeng yang di sampingnya Polsek ya. Oke. Ada lagi ini. Nah, masuk kampus saya di teknik sipil, saya kira sambil berjalan organisasi, kemudian masuk partai politik, banyak organisasi juga. Saya dulu sekretaris Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Dulu ketuanya Ibu Andi Ina Kartisari, saya sekretarisnya. Kemudian saya pernah menjadi
sekretaris BMK Goa, Barisan Muda Poskoro. Kemudian pernah menjadi wakil ketua AMPI Sulawesi Selatan, ketuanya Kak Ciwang Bupati Bantaeng. Saya salah satu unsur wakil ketua pada waktu itu. Kemudian saya pernah menjadi pengurus baik di Karang Taruna Kabupaten Goa, DKPRMI Kabupaten Goa, kemudian KMPI Kabupaten Goa, dan beberapa organisasi. Sekarang saya masih menjadi Ketua Serikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Goa. Selain menjadi Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, juga menjadi pengurus Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, kemudian Gerakan Masyarakat Sulawesi Selatan. Banyak sekali. Juga diamanahi sebagai Ketua Kabupaten Goa. Perfect, teman-teman sekalian, perfect. Ini saya kira menggambarkan kompetensi Kakak Risma melatih karirnya Mbak sebagai politisi dan juga aktivis ya. Tadi juga saya dengar di kampus juga ada afiliasi mungkin ke sejumlah organisasi kemahasiswaan ya. Oke. Nah ini teman-teman sekalian, ini obrolan saya pikir pertama, nanti akan lanjut lagi. Tapi pesannya sangat jelas bahwa Goa ini punya banyak talenta politisi, bahkan dari kelompok perempuan yang memang punya makna untuk masa depan Goa juga ya, tentang kepemimpinan dan segala macam berkaitan dengan memperjuangkan kepentingan keluarga Goa ya. Apalagi kalau secara perempuan gitu ya. Perempuan kita ini kan 50 plus ya, partisipasi politiknya itu signifikan. Kak Risma, terima kasih banyak sudah berbagi. Mohon izin saya akan buatkan video ini YouTube-nya. Nanti kita akan bahas yang detail tentang bagaimana pertanian, bagaimana SDM, bagaimana sosial keagamaan. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Salam buat teman-teman. Terima kasih Pak Dokter. Ya, apel lagi.